Ayo, what's up my friend, kembali lagi dengan saya channel Atika Channel. Kali ini saya akan membuat video terbaru. Oke, jangan lupa subscribe. Lihat saja video berikutnya. Alah, kan kontol. Di video kali ini kita akan membuat video terbaru. Anda penasaran? Ikuti video selanjutnya. Inilah Om Abu. Saksikan video berikut ini. Obrolan anak gunung. Oke Mas. Ya, Mas. Mas Alwi kan? Iya, Mas. Inilah Mas Alwi dari gunung. Pernah mengalami cobaan di gunung apa Mas? Sibaya dan gunung-gunung lainnya, Mas. Tapi awalnya dari Sibaya. Dari Sibaya ya? Dari Sibaya. Inilah dia ceritanya. Ya, pertama-tama nama saya Alwi Yahya. Saya dari Kota Bagan Batu ingin menceritakan kejadian-kejadian mistis dari Gunung Sibaya. Pendakian pertama saya adalah pendakian di Gunung Sibaya. Pendakian ini dimulai pada tanggal 20 Mei 2017. Dan pendakian ini adalah pendakian yang pertama kali saya lakukan pada kelas 3 SMP. Kami dari Bagan Batu ini ada 3 orang ingin mendaki ke Gunung Sibaya. Kami semuanya masih kelas 3 SMP dan kami ingin mencoba mendaki gunung. Karena itu pertama-tama kali kami mendaki gunung. Setelah singkat cerita kami sampai di Medan, kemudian kami menaiki mobil Sutra untuk sampai ke Brastagi dan sampai di Tugu. Itulah awal cerita dari pendakian ini. Dari Tugu menuju Gunung Sibaya sekitar 2 jam naik angkot, dan cerita di angkot itulah yang membuat saya merasa sangat aneh pada saat itu. Itu Mas, kejadiannya sore apa menjelang malam itu? Itu setelah maghrib jam 7. Kami naik angkot jam 7. Jam 7 ya Mas ya? Jam 7 malam. Sewaktu kami menaiki angkot, angkotnya berjalan dengan sangat pelan, kecuali di tanjakan. Dan pada saat kami sudah hampir menuju pos di Sibaya itu ada pos, kalau nggak salah itu pertama pos 1, dia di kaki gunung. Di kaki gunung itu ada pos 1. Dan sebelum kami sampai di pos 1 itu, inilah kejadian yang sangat aneh. Si supir angkot ini tadi, di setiap menaiki tanjakan, dia selalu mengelekson. Dan setiap kami tanya kenapa dikelekson, dia jawab ada orang di pinggir itu. Padahal kami lihat tidak ada orang sama sekali. Oh, menghormatin ya? Seperti itu Mas. Kira-kira seperti itu. Menghormatin. Setelah itu, pas kami di atas, sebelum pos 1 itu, kira-kira 1 jam lagi kami nyampe pos 1 itu, angkot ini berhenti. Pada saat angkot ini berhenti, dia menyuruh kami turun. Padahal kami di situ hanya 3 orang. Cuma 3 orang kami di dalam angkot itu disuruh turun. Itu asli posisinya gelap sekali dan suasananya sangat menyeramkan. Dia pas kami tanya, "Bang, kenapa kami turun di sini?" Dia nanya jam sama kami, "Jam berapa ini?" "Jam 10. Saya mau buru-buru ke bawah." Kami tidak tahu lagi apa maksud dia suruh kami buru-buru ke bawah. Dan setelah kami turun, ya kami pasrah aja turun, disuruh turun ya turun, karena kami pun baru mendaki situ, belum tahu apa-apa tentang gunung. Pas kami turun,
kami berjalan sejauh 5 meter, itu kami 3 langsung terduduk, sesak napasnya 3-3 sama. Aku dan kawan kedua orang ini sama, sesak napas, terduduk kami. Pas kami terduduk di aspal, itu jalanan masih aspal. Sebelum pos itu jalanan masih aspal. Kalau nggak salah itu pos 1 atau pos 2 itu masih aspal. Kami terduduk di situ dan ada sekitar 10 menit kami memegang dada saking sesaknya. Mau ngomong susah, mau menanyakan sama kawan ini pun susah, sama kawanku ini susah, mau ngomong apa-apa itu susah. Jadi pas 10 menit, udah berlalu 10 menit, kami bisa berdiri langsung, bisa berdiri semua. Di situ kami kaget, kenapa bisa sama-sama sakitnya sama, pas leganya pun sama, waktunya pun sama semuanya. Oh, tunggu dulu Mas. Tadi yang 2 orang teman Mas itu dari siapa Mas namanya? Mas? Itu pertama namanya si Diki, yang kedua namanya si Bayu. Jadi itu kawanku 2 orang. Kami dari Bagan Batu. Itu pas lagi nanjak atau lagi masih di bawah itu Mas? Itu pas lagi nanjak. Ini pas ceritanya pas lagi nanjak. Ceritanya Mas. Oke. Kemudian pas kami berdiri tanpa basa-basi, kami nggak mau nanya kenapa ini nggak mau. Kami fokus jalan. Tiba-tiba pas kami berjalan, saya mendengar, pas kami berjalan ini saya paling belakang, 2 orang teman saya di depan. Saya mendengar jelas suara langkah kaki dan senter HP, satu-satunya alat untuk melihat ke belakang, untuk melihat siapa itu. Saat saya lihat ke belakang, ternyata itu adalah anak-anak usianya seperti masih SMP juga, tapi lebih kecil dari kami. Dia memakai tas, memakai jaket, dan jaketnya tertutup seperti ini. Seperti anak gunung juga Mas? Dia terlihat seperti, kalau anak gunung dia perlengkapan lengkap. Ini enggak. Dia cuma tas kecil, jaket, sepatu untuk mendaki, sama celana training, udah begitu aja. Seperti kayak orang mendaki gitu? Ya iyalah, pendaki biasa lah gitu. Kayak gitu ya Mas? Itu jumlah yang Mas sebutin tadi anak-anaknya berapa orang Mas? Itu cuma 1 orang. 1 orang Mas? 1 orang, malam-malam gelap, dia nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Dia sendiri jalan dengan tunduk. Sampai di situ aku curiga ini, langsung kutanya, Dek mau mendaki? Iya Bang, ayo ikut aku Bang, katanya. Saya di situ langsung panik, kok diajak? Langsung kutanya, Dek, Adek tahu jalur pendakian di sini? Dia bilang, tahu Bang, ayo ikut aku sampai ke pos 1. Pas kami di situ belum ada rasa takut, memang takut ada, tapi belum sampai takut kali. Rasa curiga belum ada ya? Belum ada. Kami ikuti dia paling depan. Baru pas ada jalan aspal, kami masih mengikuti aspal, ada jalan aspal agak menanjak, tapi tanjakannya sedikit. Itu yang dibilang tukang angkot tadi, dia nggak mau melewati jalan itu pada jam 10. Kami masih belum tahu apa-apa di situ kan, Nggak dikasih tahu lah maksudnya. Pas kami mau ke aspal itu, adik ini bilang, Bang jangan lewat di situ. Kami langsung curiga, kenapa nggak lewat situ aja, itu kan aspal lebih enak walaupun tanjakannya suram. Dia bilang kita lewat jalur setapak ini aja, ada jalan kecil setapak, dia agak turun, kemudian pas udah turun dia langsung nanjak, tanjakan tinggi kali, itu tanjakan terjal kali. Itu memang ada jalannya kecil kali jalannya. Kalau sekarang dilihat kurasa udah semak, nggak tahu lah kan. Memang itu jalan atau Itu jalan kayaknya buat gitu? Jalan memang ada orang mendaki dari situ. Jalur pendakian juga? Iya, tapi dia kecil kali. Itu semaknya pun tidak terlalu semak bersih.
kayak baru dilewati beberapa orang. Dijalanin ya. Iya, macam baru dilewati beberapa orang. Kami di situ, aku di situ nggak mau ikuti adik ini. Kenapa? Ini baru pertama kali mendaki, langsung diajak, kok langsung terjal kali begitu kan? Itu nggak tahu lah pokoknya gimana. Terakhirnya saking panik, kami ikuti dia. Kawanku ini satu orang pun ngomong, udah ayo ikuti dia, nggak apa-apa katanya. Di situ pun langsung ya udahlah nggak apa-apa. Pas kami ikuti dia di jalur itu memang jantungan rasanya takut kan. Pas kami ikuti dia turun, ada tempatnya turun, kami ikuti, dan pas mau nanjak tanjakan itu dia bilang, "Bang, hati-hati, pegang kuat-kuat akarnya." Itu ada akar pohon dia di tanjakan itu, dia penuh akar pohon sama batang-batang pohon. Itulah pegangan kami untuk naik tanjakan terjal itu.